Halo. Oh ya, siapa Ida sinyalnya bagus nggak? Kalau agak cepet sinyal nanti Ida duluan aja nggak apa-apa. Enggak usah, Mak. Aku nomor 2 lah kalau enggak. Aku enggak tahu Mas Yan mau ngomong apa. Ya wes. Yang mau duluan siapa? Umul ya, Umul yang jauh, Umul Akbar. Umul di sana udah jam 10, Akbar jam 9 ya. Nunggu Mas Iya Mbak, Adli. udah jam 10. Iya, Mas Adli tinggal Mas Adli udah mau join tadi. Oh iya, tunggu tunggu aja kalau gitu ya. Ya. Atau mungkin ada yang mau jadi moderator di sini? Ini nggak ada yang mau ngeliatin wajahnya. Malu. Biar rame gitu. Mana ini Mas Adli? Akbar udah siap belum? Mana suaranya Akbar? Akbar? Oh iya, kalau mau nampilin tulisannya atau outline-nya, itu bisa diklik di pojok itu kan ada tulisan present screen. Nah, itu tuh bisa buat buka filenya teman-teman. Apa teman-teman dimulai aja sambil nunggu Mas Adli, soalnya OTW kok nggak masuk-masuk, nanti biar langsung diganti gitu, nggak ada yang Iya, bersedia jadi operator gitu ya, iya benar-benar. yang Siap. presentasikan ini. Berarti yang jadi moderator bisa Ida, bisa Umul, bisa Akbar. Salah satu deh, nah, biar nggak malam-malam. Yuk.
Ini orangnya lagi ngetik lagi nih. OTW masuk. Akbar kok nggak ada suaranya nih, dia kemana nih? Akbar. Halo, Halo, halo Mbak. Akbar, apa kabarnya? Baik Mbak, baik alhamdulillah. Di rumah ini. Ya, Sinyalnya bagus kan di rumah? bagus. Ini bukan di rumah nih, di kafenya teman. Oh, nyari wifi atau gimana itu? Ya nggak juga sih, nongkrong aja teman. Nggak boleh PSBB. Agenda apa malam ini nih Mbak? Ini kita, ini kan gilirannya yang presentasi, termasuk Akbar. Nah, nanti bisa share kira-kira mau nulis apa, terus nanti biar ada masukan atau ini yang dari teman-teman kayak gitu. Oh, Udah gitu ya. Ini Mas Adli Iya, udah iya. masuk. Mas Adli silakan. Halo. Halo, sorry. Kami di sini baru selesai Isya soalnya. Oh, baru selesai makan. Oh iya. Ini saya jadi hostnya kan, sadar. Mit. Oh. Iya. Si bade gua. Ayo, Mas Adli. Mbak Il, Botol lah. yang bakal ngomong malam ini siapa aja? Siapa aja? Yang malam ini ngomong Ida, Akbar, Umul, sama Mas Adli, sama Dayat, tapi Dayatnya belum masuk. Iin? Iin enggak. Oh, Ida, ya. Akbar, Umul, Tahu deh. Siapa? Uung. Yang betul lah. Siapa aja Mbak Il? Ah, masih. Yum. Lena. Halo, Ya, halo. ya teman-teman mungkin yang lain selain Mas Adli mungkin bisa di-share dulu, bisa dimulai Mas Adli biar lebih cepat dan Mbak yang lain dulu, kasih Mbak Ida dulu, biar saya yang host dulu. Mbak Ida belum siap. Halo. Ayo, siapa yang mau duluan? Mas Adli bisa di moderatornya, nanti Mas Adli yang masukin siapa yang Oh iya. Mbak Ida, Akbar, Ida, Umul, Dayat. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Langsung saja ya. Seperti pada malam yang lalu, tepatnya pada malam Sabtu, saya nggak join. Sudah dibahas beberapa orang terkait perkembangan penulisan yang sudah mencapai 400 kata. Lebih tepatnya, kemudian pada malam ini, kawan-kawan, ada saya sendiri, kemudian ada Ida, ada Mbak Umul, kemudian ada Mas Akbar, dan ada Mas Dayat, yang akan
akan akan menjelaskan sedikit ataupun gambaran bagaimana isi tulisannya, baik itu sudah clear ataupun masih dalam rancangan yang belum selesai. Mungkin untuk yang pertama di antara ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau dulu? Mbak Ida, Mas Akbar, Mbak Umul, atau Mas Dayat? Halo? Halo, Umul dulu Mas. Umul soalnya bisanya sampai jam 11. Umul kan di ini Ambon kan? Iya, Oh ya, bisa. laptop nggak? Ada yang pakai laptop nggak di sini? Saya mau pakai laptop, tapi saya nggak punya Meet di laptop. Harus download ulang. Ida pakai laptop ya? Enggak, Iya. aku pakai HP. Pakai HP. Oh, dia pakai HP. Ada yang pakai laptop ya? Heeh. Kenapa, Mak? Jadi enggak, ini kalau mau buka file itu emang lebih ini pakai laptop. Tapi coba Umul coba di pojok atas itu ada present screen lah, itu coba diklik. Kira-kira bisa nggak kalau pakai HP? Ya, Mbak, aku coba buka dulu. Iya. Nah, bisa nih kelihatan. Oke. Tinggal buka Ya Allah. Maafkan aku, my side. Mana ya? Oh iya, bisa boleh sambil dibaca juga, teman-teman. Hmm. Halo. Ya, silakan Mbak Umul kalau sudah ready. Baik. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan progres penulisan saya. Judulnya saya rubah sedikit lagi biar lebih menarik. Jadi judulnya tuh Digital Solusi Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang pertama itu saya mulai dari gambaran umum tentang digital. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini saya tulis pertama istilah digital menjadi hot issue untuk dibahas belakangan abad ini. Kemudian kebutuhan akan pentingnya digital memacu masyarakat untuk mau mengetahui dan menguasai apa dan bagaimana sebenarnya digital itu. Bahwa digital itu juga sesuatu yang bukan hanya gaya hidup, tapi ternyata akan menjadi sesuatu yang akan menjadi kebutuhan primer di masa yang akan datang. Kemudian saya lanjut hubungan antara digital dan kesehatan masyarakat. Yang pertama saya bahas bahwa digital itu, maksudnya saya bahas digital secara umum, gambaran tentang teknologi modern yang berkaitan dengan informasi, media informasi, data, internet, dan yang lainnya. Kemudian saya masuk bahwa ternyata digital itu juga teknologi digital itu juga sangat bermanfaat, sangat berpengaruh terhadap dunia kesehatan, yang mana bisa dilihat bahwa pada bidang kedokteran itu teknologi digital sangat mempermudah proses pelayanan kesehatan
bisa dengan cara berkonsultasi secara online tanpa mengantri, kemudian bisa melakukan pembelian obat secara online tanpa harus ke tempat pelayanan. Selain itu juga adanya pengembangan seperti teknologi robotik, artificial intelligence, dan masih banyak lagi. Kemudian saya masuk ke yang di atas ini, saya memberi gambaran secara global. Jadi di negara-negara maju tuh teknologi digitalnya seperti apa. Kemudian saya masuk ke Indonesia sendiri. Bagaimana sih dengan Indonesia sendiri? Nah, ternyata Indonesia itu nggak mau tertinggal juga dan nggak mau ditenggelamkan oleh peradaban era digital. Buktinya ada beberapa pemuda Indonesia yang berhasil membuat suatu inovasi teknologi digital di bidang kesehatan, yaitu inovasi brain computer interface, pengendali robot tangan untuk membantu penderita penyakit stroke yang tidak mampu menggerakkan anggota badannya. Ini dibuat oleh 3 mahasiswa ITB. Kemudian adanya pengembangan sebuah alat diagnostik otomatis untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis pada penderita TB paru. Nah, ini dibuat oleh salah satu alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian saya lihat dari sisi fitur dan aplikasinya juga, fitur aplikasi dan platformnya juga, bahwa teknologi digital juga bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Dilihat dari adanya aplikasi seperti BPJS Mobile, JKN Mobile. Nah, itu semua yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada juga telemedicine, gitu. Kemudian, nah itu merupakan gambaran-gambaran umum bagaimana digital dan kesehatan masyarakat saling berkaitan. Kemudian saya nggak banyak membahas di digital dengan kesehatan masyarakat karena takutnya terlalu banyak. Memang juga kurang baca juga. Kemudian peran digital, saya masuk ke peran digital terhadap kesehatan masyarakat. Bagaimana sih perannya digital itu terhadap kesehatan masyarakat, yang mana itu merupakan suatu peluang dan juga sekaligus tantangan untuk tenaga kesehatan masyarakat. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa digital itu sangat memiliki peran ataupun pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Yang mana kesehatan masyarakat itu kan merupakan garda terdepan yang berorientasi pada promotif dan preventif. Kemudian saya juga sedikit membahas mengenai apa sih sebenarnya promotif itu dan preventif juga apa. Kemudian saya memberikan contoh-contoh beberapa aplikasi yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Salah satunya itu Asian Parents yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi atau ibu dan anak. Nah, kemudian yang biasa sekarang kan kita lihat di handphone kita bahwa ada aplikasi yang bisa menghitung berapa jumlah langkah kita per hari, berapa jumlah kebutuhan kalori kita per hari. Nah, itu sangat penting karena akan berpengaruh terhadap penyakit tidak menular. Yang mana penyakit tidak menular itu apabila nanti akan saya bahas pada dampak bahwa penyakit tidak menular, apabila seseorang tidak atau malas gerak, itu akan berdampak kepada penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Nah, ini juga salah satu peran daripada teknologi digital yang ada di kesehatan masyarakat. Kemudian, nah ini secara otomatis akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian di sini juga saya mengambil ada survei bahwa
penilaian penggunaan elektronik kesehatan di Kuwait menunjukkan bahwa di antara platform media sosial, YouTube adalah yang paling sering digunakan untuk mencari informasi kesehatan, sehingga pemerintah dan layanan kesehatan berupaya untuk lebih banyak mengalihkan informasi kesehatan dari media tradisional ke media online. Nah, ini membuktikan bahwa peran di media digital itu sangat penting terhadap kemudahan para tenaga kesehatan masyarakat dalam melakukan promosi dan edukasi informasi, yang mana itu merupakan orientasi daripada kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini juga ada, saya mengutip dari editorial jurnal Public Health, yang mana bahwa digital itu berefek kepada kesehatan masyarakat, yaitu pada kesehatan ibu hamil dan bayinya dengan meningkatkan akses dan layanan kesehatan di Afrika Selatan dengan melalui penggunaan aplikasi. Kemudian juga teknologi digital juga sangat menunjang dalam mengatasi masalah bencana atau krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Lebanon, di mana salah satu teknologi digital yaitu GIS GIS dapat membantu mengetahui kebutuhan para korban bencana, memfasilitasi upaya respon, melakukan identifikasi untuk meningkatkan efektivitas tanggap darurat bencana melalui pemanfaatan big data. Kemudian saya masuk kepada big data, bahwa sebenarnya big data itu sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, terutama pada para epidemiolog, di mana pada bidang epidemiolog itu big data sangat membantu untuk melakukan pemetaan dan dengan memanfaatkan GIS tadi. Jadi kelanjutan dari paragraf sebelumnya, yaitu untuk melakukan surveillance, pengkajian, prediksi untuk melakukan intervensi, melakukan evidence base untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk menangani berbagai penyakit, terutama penyakit menular. Saya mengambil contoh langsung dengan bencana non-alam seperti wabah virus corona disease yang terjadi saat ini, yang mana sudah ditetapkan sebagai penyakit pandemik. Kemudian di sini saya lanjut bahwa berdasarkan data WHO menyebutkan bahwa 71% angka kematian di seluruh dunia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Nah, yang mana peran daripada digital tadi itu dapat membantu kita untuk meningkatkan aktivitas fisik kita dengan mengetahui berapa sih jumlah langkah kita per hari. Nah, itu secara tidak langsung dapat mengurangi faktor-faktor yang memperburuk, faktor-faktor yang memicu terjadinya penyakit non-communicable disease. Kemudian di sini juga saya dari hasil Riskesdas bahwa Indonesia mengalami peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, yaitu pada hipertensi dan DM. Nah, disinilah bagaimana tenaga kesehatan masyarakat melalui media digital berperan penting dalam menyediakan sumber daya informasi kesehatan secara online. Kemudian dan itu akan sangat berpengaruh kepada seseorang atau masyarakat dengan NCDs ataupun dengan masyarakat umum untuk mencegahnya. Kemudian di sini ada hasil analisis dari PwC, di mana disebutkan bahwa perawatan kesehatan di negara berkembang dengan menggunakan media digital berpotensi memberikan sistem perawatan kesehatan dengan aksesibilitas, keamanan, kualitas yang baik. Nah, kemudian di sini dari survei yang dilakukan APJII tahun 2018 bahwa sebanyak 64,8% penetrasi pengguna internet yang ada di Indonesia dengan presentasi terbesar itu 15 sampai 39 tahun. Kemudian rata-rata saya tadi ngecek lagi, ternyata rata-rata yang jumlah waktu yang paling tertinggi digunakan untuk mengakses internet tertinggi itu ternyata lebih dari 8 jam.
Nah, ini merupakan peluang yang sangat besar bagi tenaga kesehatan bagaimana untuk bisa memanfaatkan media digital untuk melakukan aksinya untuk menyehatkan masyarakat. Kemudian, kemudian saya masuk ke tantangan. Jadi ada beberapa tantangan, yaitu masih minimnya sumber daya yang telah menguasai teknologi, khususnya di bidang khususnya para tenaga kesehatan masyarakat. Nah, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. Kemudian juga infrastruktur yang masih terbatas. Di sini saya mengangkat data mengenai klaster demografi dari EPJII bahwa penetrasi yang terbesar itu kebanyakan di urban ketimbang di rural. Kemudian adanya ketidakmampuan dari masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan teknologi digital yang mana merupakan presentasi tertinggi sebesar 12,6% dari hasil EPJII. Nah, ini saya ambil dari berita detik.com dari Ditjen Kominfo mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 56 dari 63 negara pengguna internet. Hal ini dikarenakan masih minimnya literasi digital. Kemudian adanya juga studi komparatif di Eropa yang melihat bahwa ternyata ada hubungan signifikan antara literasi digital dengan kesehatan, yang mana apabila seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital, dia akan lebih berhati-hati untuk mencari informasi terkait dengan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian salah satu yang menarik perhatian saya itu bahwa teknologi digital juga mampu untuk menghijaukan bumi. Mengapa demikian? Karena melalui berbagai media digital seperti televisi, ataupun aplikasi, ataupun platform, itu dapat membantu menginisiasi masyarakat ataupun menginisiasi masyarakat bahwa untuk tidak membuang sampah, terutama di laut, apalagi sampah elektronik, yang mana isu lingkungan ini juga menjadi sorotan dunia saat ini. Nah, melalui berbagai media digital dapat mengajak masyarakat untuk ikut andil menyehatkan lingkungan. Di sini saya melihat dari salah satu aplikasi, yaitu Kitabisa, yang mana masyarakat di situ pada saat saya buka di situ ada ta'awun atau donasi untuk menghijaukan Indonesia. Kemudian juga ada beberapa, belum lama ini, kalau nggak salah entah 2 tahun yang lalu, itu ada case yang terjadi terkait isu lingkungan. Nah, melalui petisi yang ada di Change.id itu ternyata berhasil untuk menuntut pemerintah memberi hukuman kepada para pembakar hutan, yang mana apabila terjadi kebakaran hutan akan berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Demikianlah teknologi digital can as a second doctor, sehingga dapat berdampak baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan lingkungan. Kayaknya untuk 800 kata itu sudah memuat 2 itu ya. Soalnya yang dampak digital ini masih acak-adul. Mungkin demikian teman-teman, boleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Umar, sepertinya cukup berat dan padat ya isinya. Mungkin dari teman-teman sebelum kita masuk ke yang lain, ada masukan terkait perkembangan tulisan Mbak Umar, ataupun ada
Oh ya, dari saya sedikit Mbak Umar ya. Apa ya, nanti saya menyimpan data terbaru terkait pengguna internet. Asian Association. Halo. Halo, Mas Fatur. Halo, Mas Fatur. Sorry. Halo. Sorry. Ya. Aku baru bisa masuk lagi. Sip. Apa namanya? Mungkin ada masukan untuk Mbak Umul terkait perkembangan tulisannya sejauh ini dari teman-teman. Boleh teman-teman mungkin ada kritik, saran, Iya, masukan. silakan. Kalau memang ada masukan, Saya mungkin ya, tadi Mbak Il. oh ya Mas Adli, saya izin ya. Tadi yang punyanya Umul udah 11 halaman ya, keren banget. Udah selesai itu. Itu udah enggak Mbak, belum, itu udah masuk ke dampak, cuman dampaknya itu masih acak-adul, jadi gitulah. Berarti tentang ini kan Mbak, apa? Tentang jadi lebih ke peran digital dalam kesehatan masyarakat gitu kan, yang yang di highlight oleh Umul. Iya Mbak. Tadi sebenarnya komprehensif banget sih, yang tulisannya Umul tuh komprehensif banget malahan. Tapi cuma mungkin nanti kalau saya boleh ngasih masukan, mungkin opininya belum kelihatan sih. Soalnya tadi kayak lebih banyak di data-data, tapi opininya belum kelihatan kayak gitu. Atau mungkin bisa ditampilin lagi ya, atau gimana ya? Biar teman-teman bisa lihat. Atau mungkin boleh dibuka di ini juga, boleh dilihat di apa? Aduh, tar. Boleh dilihat di Drive masing-masing. Oh iya, boleh bentar. Untuk membaca itu bisa dibuka di Drive masing-masing, Mbak Il. Sebenarnya itu udah banyak kata-kata, maksudnya udah banyak berkata-kata sih, udah coba banyak berkata-kata, cuman mungkin nggak kelihatan kali ya. Belum ngena ya, berarti kurang tegas kata-katanya. Iya. Ada bekas-bekas artikel papernya, jadi bentar, masih buka sih Mbak. Atau yang lain dulu bisa ini. Ya. Ini saya Di sini juga masih ada siapa aja? Masih ada Mas Fatur, kemudian ada Mas Akbar. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pemaparan dari tulisan Mbak Umul tadi. Kalau aku benar-benar ini ya, Mas Adli, aku belum ada masukan. Soalnya maksudnya aku sendiri belum tahu persis tentang isunya gitu loh. Aku masih mencoba menerka tapi masih belum dapat. Mungkin dari mungkin karena pengalamanku, mungkin yang lain dulu, teman-teman yang lain. Aku masih coba ini gali lagi. Sama sih Mbak Umul ya. Kalau saya lihat apa yang Mbak Umul paparin memang isinya masih semok gitu kan, masih kesannya data. Kesannya data kayak gitu kan. Sama nanti tulisan saya juga kayak gitu, karena masih belum berkata-kata banyak, masih pada level mengisi data kayak gitu. Salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Halo. Ya. Tadi itu saya ada sinkron data terkait jumlah pengguna internet di Indonesia. Jadi peringkat berapa dunia. Jadi kita itu kayak ada siapa yang terbaru kayak gitu. Nanti saya akan lihat kembali ya. Terkait pengguna internet itu.
Kemudian ya kalau saya seperti Mbak Il bilang tadi, mungkin karena baru membaca sepintas kayak gitu kan, belum ini. Oh ya, saya boleh menambahkan nggak? Enggak, Boleh Mbak, boleh. Oh ya, boleh dong Mbak Il. Mas Adli dulu aja. Mas Adli udah? Belum. Nggak, maksudnya Mas Adli mungkin ada masukan ke Umul, habis itu aku. Oh, udah. Saya udah cuma konfirmasi soal data saja tadi. Oh ya, ini sih kalau aku ini baca ini ya, baca di draftnya Umul. Sebenarnya aku jadi kayak baca punya aku yang kemarin. Jadi pemikiranku awalnya juga kayak gini, Umul. Jadi kayak pertama-pertama itu langsung ini kan di tulisannya Umul memang sudah ada pengantar sih di awal. Mulai dari kata-kata istilah digital menjadi hot issue untuk dibahas belakangan abad ini gitu kan. Itu sebenarnya sudah masuk metafora, udah ada kayak metafora tapi cuma belum apa ya, kalau makanan gitu belum nendang mungkin ya. Oh ya, terus habis itu langsung tiba-tiba disuguhkan pada nomor 1, digital dan kesehatan masyarakat. Mungkin ini kayak kasusku kemarin sih Umul. Jadi kritik masukannya kayak punya aku kemarin yang dikasih masukan sama teman-teman. Jadi mungkin awalnya dikasih tambahan halo ya, untuk memantik ke pembahasan yang lebih dalam dikasih kayak misal contoh Suaranya apa ya, kasus. Kak? Ini punya aku ya yang bersuara ini. Ini suaranya kayak ada pesawat tempur mau. Iya, nggak tahu punya siapa. Punya aku ya. Ya, saya. Halo. Ya. Jadi ini dikasih kayak contoh kasus dulu gitu loh yang memantik buat ada kasus ini nih gitu. Terus yang memantik untuk masuk ke peran digital terhadap kesehatan masyarakat kayak gitu. Itu kayak yang dikasih contoh kemarin tuh sama Fatur kalau nggak salah di artikelku. Kan di artikelku itu tiba-tiba langsung ada definisi bla 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 gitu kan. Gitu. Jadi kayak mungkin ya itu tadi kurang nendang gitu. Tapi udah secara keseluruhan udah komprehensif banget malah datanya. Itu aja dari aku. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan. Halo. Iya, halo. Mas Adli mana? Kok nggak ada suaranya Mas Adli ya? Halo, coba yang lain mungkin mic-nya dimatiin dulu deh. Kayaknya ini banget suaranya. Mas Adli? Iya. Saya video saya matikan karena posisi HP-nya sudah. Kayaknya dari suara Mas Adli deh. Ya. Akbar tadi kayak mau ngomong deh. Akbar? Iya. Halo, dengar nggak? Oh iya, Mas Adli silakan. Dengar nggak suara saya? Dengar. Enggak, dari posisi HP saya cas karena lowbat gitu kan. Apakah dari itu mungkin bakal bunyinya? Enggak. Sepertinya iya. Oh, betul berarti. Ya, tadi Mas Akbar mau ngomong ya? Silahkan Mas. Halo? Halo. Ya, silakan Mas Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini Mas, ini baru pertama kali aku gabung nih Mas. Dari sebelumnya nggak pernah aku gabung. Gantian. Iya, makanya tulisan pun belum aku buat sama sekali nih anunya. Oh, apa ditunggu pokoknya. Iya. Tapi kalau lihat tulisannya
Tulisannya Mbak Umul Hairat Burusan, dia cukup bagus banget, bagus juga, informatif juga anunya. Tergantung sih mau kita ngambilnya kan gimana kan, model tulisan mau argumentatif, mau naratif, mau informatif. Tapi kalau saya melihat tulisan Mbak Umul ini ya lebih ke informasi, itu lebih kayak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ini, tentang digital terhadap kesehatan ini. Tapi saya pikir ya nggak ada yang salah juga sih ini. Itu bagus. Tapi kan menurut saya, tapi untuk menjembatani biar kalimat itu bergandengan itu kan harusnya ada bridging-nya itu. Kita lihat ada lompatan-lompatan lah, ada lompatan-lompatan ide dari ide sebelumnya yang nggak di itu yang nggak dijembatani dengan hal yang dapat menyambungkan dengan itu. Itu perlu adanya jembatan daripada tiap ide itu. Karena ini nanti ada lompatan-lompatan itu yang orang kok kaget nanti. Maksudnya ini bukan novel loh. Novel yang yang klimaksnya dimasukin di awal, terus yang bab berikutnya itu baru alurnya kan gitu nih ya. Iya mas. Halo. Ya iya. Ya itu aja sih Mbak menurut saya. Tapi kalau dari isinya udah bagus, sangat informatif juga untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan di masyarakat juga nih ya. Tapi intinya saya mengapresiasi lah tulisan yang Mbak Umul Hairat Burusan. Walaupun ada yang kalaupun diperbaiki menurut saya ya minor-minor aja lah. Nggak ada yang berat-berat amat untuk terus diperbaiki ini ya. Ya gitu aja Mbak. Berarti kayak ada sinkronis. Halo? Ya, silakan. Juga aku nggak dengar Mbak ya. Kok suaranya nu aja nih? Dari paragraf. Kayak ada sinkronisasi paragraf sebelumnya ke paragraf selanjutnya gitu ya mas? Iya Mbak, anunya maksudnya ada biar idenya Ini tuh suaranya nggak. benar-benar ganggu banget ini. Iya. Iya. Halo. Ya, silakan. Biar ide itu nggak ngompat, misalnya untuk Ya, halo. untuk penempatan ide pokoknya misalnya kan ada itu kan bisa ditempatkan di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Itu kan tergantung tuh. Kalau yang ide pokoknya di awal paragraf, Oh ya itu ya. kan masih ada keterkaitan dengan ide yang sebelumnya itu, artinya dalam hal untuk melanjuti daripada ide yang berikutnya itu yang mau saya yang bridging yang menjembataninya. Artinya kan jeli juga menempatkan ide pokoknya itu apakah mau di awal atau di akhir. Di awal itu mengapa harus di awal dan mengapa harus di akhir. Ya. Baik, mungkin itu dari Mas Akbar. Ada lagi yang ingin disampaikan dan Mbak Umul? Halo. Halo. Ya, silakan. Kalau masih ada, atau dari kawan-kawan yang lain. Itu aja dulu Mbak. Ulang ya. Terima kasih mas. Kalau masih ada juga boleh. Ya, atur siapa? Masih ada yang ingin disampaikan? Mbak Im? Mbak Ida mana ya? Udah, Mas. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut. Siapa? Mbak Ida dulu, boleh?
Oh iya, Mas, ini tadi Ida susah sinyal. Ida Iya. dulu aja gimana? Ini udah masuk kan Ida? Silakan Ida, Mada. Halo, Mbak Ida. Halo. Halo? Ya, silakan Mbak Ida. Oke, saya akan mempresentasikan ide saya tentang keberadaan. Oh, sebentar. Mungkin kalau Mbak Ida masuk, yang lain kita off-kan dulu mic-nya ya. Halo? Ya, halo. Saya akan mempresentasikan ide saya tentang keberadaan e-market sebandingkan dengan SDM pertanian. Pembukanya itu tentang data sebaran luas lahan pertanian dan jumlah petani Indonesia. Nah, kemarin saya sudah sempat browsing tentang luas lahan pertanian dan jumlah petani Indonesia, tapi datanya itu tidak update. Jadi datanya itu yang update itu sekitar 3 tahun yang lalu, banyak tahun 2017 berarti ya. Dan saya sudah sempat tanya kepada teman saya yang juga jurusan pertanian bahwa untuk data nasional, data nasional itu sangat tidak update. Jadi jarang sekali data nasional, yang ada itu hanya data per provinsi. Sedangkan yang saya mau itu datanya yang nasional. Kalau data provinsi nanti saya akan kesulitan dalam menulisnya, gitu menurut saya. Yang kedua tentang jalur distribusi. Tentang jalur distribusi pokok produk pertanian. Jalur distribusi ini biasanya itu dari petani ke tengkulak baru ke produsen. Jadi dari petani ke tengkulak baru ke istilahnya kan pasar tradisional gitu. Sedangkan tengkulak ini itu sangat mengeraup untung yang sangat besar dari petani. Jadi petani, misal petani mendapatkan harga sekitar Rp5.000, sedangkan itu dari tengkulak ke tengkulaknya Rp5.000, sedangkan nanti di pasar tradisional atau pasar yang lain itu bisa sampai 10.000 atau lebih dari 10.000. Jadi hampir 2 kali lipatnya yang dijual dari tengkulak. Itu. Yang ketiga itu, Maaf Ida, saya potong bentar. Ini saya Kenapa? bantu presentasi outline-nya ya. Ya. Sedangkan yang ketiga itu tentang kelangkaan produk. Nah, kalau sudah terjadi kelangkaan produk, ini itu disebabkan oleh yang pertama itu hama. Kalau ada hama, maka terjadi gagal panen. Dan selanjutnya kalau sudah terjadi gagal panen karena adanya hama ini, maka nanti
adanya mahalnya harga sembako. Seperti itu nanti lead atau pembukanya. Sedangkan kalau isinya, saya akan menjelaskan apa itu e-market, produk pertanian apa saja yang bisa dipasarkan di e-market. Contohnya, tidak semua produk pertanian bisa dipasarkan di e-market. Karena apa? Karena yang pertama itu kendalanya masalah ketahanan dari produknya ini sendiri. Itu. Sedangkan yang kedua itu beberapa e-market pertanian di Indonesia. Salah satunya contohnya itu TaniHub dan lain-lain, sekitar ada 5 nanti, saya lupa apa tepatnya. Terus yang ketiga itu tentang data penggunaan aplikasi e-market di Indonesia. Menurut sumber yang saya baca, data penggunaan aplikasi e-market di Indonesia ini masih sangat sedikit terkait masalah kalau petani di Indonesia itu kebanyakan sudah usia tua. Jadi begitu. Anak muda itu kurang bersemangat untuk menjadi petani, istilahnya seperti itu mudahnya. Yang keempat itu tentang data SDM para petani. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa petani di Indonesia rata-rata sudah usia tua. Jadi SDM petani ini itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Yang keempat yaitu keberadaan PPL. PPL ini yaitu pendamping lapangan. Soalnya kalau ada produk baru dari pertanian, dari bidang pertanian, ada produk baru. Nah, yang mengenalkan pada para petani yaitu PPL ini. Nanti membantu untuk mendampingi petani di lapangan, seperti apa dari proses pembibitan sampai panen, seperti apa hasilnya. Yang kelima, yang berikutnya tentang keberadaan pasar tradisional. Mungkin ada yang berpendapat bahwa e-market ini mengganggu atau tidak terhadap pasar tradisional. Tapi nyatanya di Indonesia, menurut sumber yang saya dapatkan dari beberapa sumber, bahwa petani e-market ini sangat sedikit sekali. Jadi keberadaan e-market ini tidak berpengaruh pada pasar tradisional. Ada juga yang dari e-market dijual dijual ke pasar tradisional, itu sangat mungkin. Kemudian berikutnya tentang contoh pendapat atau kejadian keberadaan e-market membawa dampak positif atau negatif bagi konsumen dan juga kebanyakan pelaku pertanian. Dalam hal ini khususnya para petani. Jadi saya akan menjelaskan nanti tentang kejadian keberadaan e-market ini, itu membawa positifnya apa dan negatifnya apa terhadap konsumen dan petani. Kemudian berikutnya tentang peran pemerintah. Jadi pemerintah berperan apa enggak terhadap e-market ini? Kalau berperan, perannya apa, dan itu efeknya apa terhadap petani dan terhadap konsumen? Kalau konsumen jelasnya, oh lebih mudah dong dapatkan apa yang dia mau, misal dapatkan tomat yang segar atau yang lainnya seperti itu. Nanti di kesimpulan atau penutup saya akan menjelaskan tentang paguyuban petani atau Gaboktan sebagai wadah sharing dan edukasi para petani. Jadi kalau PPL akan menjelaskan pada Gaboktan atau paguyuban petani ini lebih mudah. Jadi nanti istilahnya ada sharing di situ di petani itu. Jadi lebih mudah. Jadi nggak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti akan susah karena terkait tentang SDM petani tersebut. Segitu dari saya. Mohon tanggapannya. Sudah selesai pemaparan dari Pak Ida. Ada yang ingin menambahkan? Saya dulu ya Pak Ida ya. Halo. Iya. Sekarang masukkan aja.
sangat baik karena kita pulang bisa sampai konsumen dan pada konsumen pada harga baru yang terkadang sangat-sangat merugikan setengah. Halo? Kurang jelas suaranya. Halo? Halo? Halo, halo Mbak. Iya, kenapa Mas Adru tadi kurang jelas suaranya? Oh iya, saya ulang ya. Maafin. Kalau tidak salah, begini. Ah. Tadi siang saya membaca tentang tulisan zaman normal baru yang ditulis oleh Rektor Presiden University, kalau tidak salah. Nah, jadi di situ beliau itu menyinggung di mana sekarang itu antara petani langsung ke konsumen. Jadi perantaranya adalah digital. Menarik sih tulisannya. Kemudian di situ beliau yang menjadi contoh permasalahan selama ini kan dari petani kemudian ke tengkulak, kemudian bisa sampai konsumen, harganya sangat jauh berbeda kan. Bisa di satu sisi itu sangat merugikan petani sendiri kayak gitu. Mungkin nanti sebagai contoh Mbak juga boleh baca bagaimana perkembangan pertanian antara Bulog dengan kelompok tani di Gunung Kidul ya, di Kulon Progo. Itu terobosan baik yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo, itu bisa jadi masukan juga. Jadi dari Presiden Universitas tadi itu bilang bahwa kemudian itu peran tengkulak itu di satu sisi juga dalam konteks pertanian ini akan menjadi tidak berpengaruh sekarang kayak gitu. Sebelum COVID ini melanda kayak gitu. Meskipun new normal ini telah dimulai sejak 2016 kayak gitu. Tapi aplikatifnya akan lebih signifikan pasca COVID ini nanti. Kayak gitu. Ini masukan ya Mbak Ida ya untuk memperkaya saja. Terakhir tadi ya soal Tani Hub, kemudian ada Desa Apps, ada beberapa contoh lain yang itu berbicara tentang bagaimana kiprah pertanian, kemudian persebaran, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Ida dari saya. Terima kasih Mas. Ya. Gambaran saja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan? Halo? Iya. Ya. Ya Mas Adli, saya boleh menambahkan dikit? Ya, silakan. Tadi setuju sih sama Mas Adli yang terakhir tadi itu loh. Jadi apa sih tadi ya? Oh ya, bisa dikaitkan dengan pandemi ini dia. Jadi sekarang tuh ada istilah setelah pandemi ya. Nanti mungkin ada istilah namanya the new normal gitu. Maksudnya kita kayak dihadapkan pada dunia baru yang apapun pakai digital kan setelah pandemi ini. Tolak ukur bukan tolak ukurnya, apa sih namanya? Mulainya itu kan mulai pandemi ini kita melakukan hal-hal baru yang akhirnya nanti akan menjadi normal. Salah satunya kan yang paling dominan kan pemakaian digital gitu loh. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan ide di situ. Jadi pemantiknya kayaknya menarik banget itu ketika ngomongin pandemi, baru setelahnya kayak gimana, terus dampaknya pada ini tadi e-market dan petani di Indonesia kayak gimana. Kan otomatis ketika setelah pandemi ini nanti banyak orang yang sudah malah pakai e-market gitu loh. Jadi kira-kira tantangan untuk petani apa kayak gitu. Itu lebih akan sangat menarik sekali kayak gitu. Itu aja sih. Bagus banget sih sebenarnya ini. Itu aja Mas Adli. Oke. Terima kasih. Dari Mas Akbar ada? Halo Mas. Ada tanggapan buat tulisan Mbak Ida atau masukan lebih dulu untuk Mbak Ida sebelum Mbak Ida menulis biar kaya materi kayak gitu. Halo Mbak. Halo. Iya, kalau diminta tanggapan dikit aja lah, karena saya juga orang tua saya petani, saya juga ya ikut tahu juga lah masalah dikit-dikit ya nih. Artinya kalau
masalah yang pandemi ini kan memang banyak tuh yang berdampak pada market segala macam itu hasil pertanian. Kalau kita melihat itu, kalau saya lihat dari daerah saya yang di NTB ini, yang namanya pertanian untuk market itu belum nggak nggak begitu membumi di sini. Mereka tuh lebih banyak ke tengkulapnya langsung, tengkulap langsung jual ke pasar. Itu anunya. Terutama kan apalagi yang di sini kan basisnya itu ada padi sama jagung sama sama kedelai. Di petani sini kan kebanyakan begitu panen langsung dijual ke tengkulapnya. Yang di palele kalau istilahnya sininya. Namanya palele. Itu kan mereka pertimbangan mereka kan kalau mau jual ke niaga langsung ya yang di pasarnya. Pertama, mereka tuh berat di ongkos ya. Enggak semua petani punya modal loh. Ada petani yang modalnya dengan pinjaman di rentenir, terus harus terburu-buru dengan bayar utangnya. Kalau nggak dibayar nanti bunganya membengkak gitu kan. Akhirnya mereka nggak ada pilihan lain, ada pilihannya selain dia jual langsung di ranunya, di tengkulapnya. Kemudian ini kan ada sistem gudang sini kan ada sistem gudang, di mana gudang itu sangat sentralistik dalam menentukan harga, sehingga yang tengkulap itu kebanyakan ngambil dari petani itu di bawah daripada harga gudang itu. Misalnya jagung sini harga kalau di gudang itu harga Rp3.000. Di sini kalau tengkulapnya dia itu bisa berani ngambil 2.500. Itu berapa tuh perbedaannya? Ada Rp500 kan selisihnya per kilogram menunya. Itu kalau petani sini logis banget kalau jual di tengkulapnya. Karena apa kalau mikirnya? Kalau pikirnya kan kalau kita langsung jual ke gudang, ya sebenarnya bisa aja sih. Tapi kan ada biaya angkutnya. Ada biaya angkut segala macam. Ada biaya angkutnya, ada biaya pengirimannya, ada biaya sewa mobilnya. Dan itu menurut petani itu kan sangat memberatkan, sedangkan petani sini kan banyak yang tidak mampu. Kemudian dari harga yang padi misalnya, ini masalah yang ya cukup bagus juga solusi dari rencana yang ingin ditulis sama Mbak barusan tuh, ingin mengurangi rantai niaga daripada itu kan. Kalau yang di sini, kalau petani yang di sini saya lihat Mbak, sulit untuk bersaing dengan yang penggilingan besar lah, sama padi. Ini kan ada di kabupaten ini kan ada penggilingan besar yang mensuplai beras sampai seprovinsi NTB ini misalnya. Kalau misalnya petani ingin melakukan usaha gitu, mereka kalah bersaing dengan penggilingan besar itu. Misalnya ada penggilingan yang tradisional, dan hasil gidingnya pun nggak sebagus dari penggilingan besar barusan, sehingga harganya pun jatuh di anunya. Nggak, misalnya kita tahu nggak, kita ada itu beras yang jual di pasar itu kan ada dimasukin di ember tuh, dimasukin di ember, terus ember itu kan beda-beda harganya, ada yang 4.000, ada yang 8.000, dan 10.000, yang 12.000, dan 11.000. Itu kan apa yang membedakan? Padahal berasnya sama aja kan pada dasarnya. Itu pada dasarnya itu kan harga yang dipatok sama mereka itu, bahwa beras yang terbaik itu adalah beras yang di penggilingan besar itu. Yang sisanya itu kan beras yang patah segala macam, yang agak warnanya agak nggak putih-putih amat itu kan. Ya, itu kan beras yang digiling dari penggilingan masyarakat ya. Itu masalah petani sekarang sini. Petaninya nggak mampu bersaing dengan yang misalnya kapitalis lah ini, yang punya modal besar itu, sehingga mau gimana pun usahanya dia nggak bisa survive dengan usaha itu. Ya, sehingga orang itu nggak ada pilihan lain selain untuk menjual di tengkulapnya. Nah, itu maknanya. Itu masalah besar itu. Akhirnya kalaupun yang Mbak Ida yang Mbak berusaha tuh, ya bagus banget untuk dikembangkan. Tapi kan saya melihat yang model-model begitu kan banyak yang dikembangkan di Pulau Jawa ya. Karena di Pulau Jawa kan aksesnya banyak tuh. Moda transportasi hubungan antar daerahnya lancar banget kan, namanya beda dengan yang di luar sini, yang di luar Jawa itu kan
biaya ongkir itu yang mahal banget sini. Bukan masalah mutu mutu itu mutu hasil pertaniannya, tapi biaya angkut sama biaya ini distribusinya itu yang mahal banget. Oke, kalau kalau yang di online store-nya, anu kan pertanian ada tuh Brambang yang maju yang besar tuh, ada brambang.com itu yang saya tahu ya, yang langsung ke petaninya. Tapi yang Brambang itu enggak anu, saya pernah diskusi sama mereka, dia enggak pernah mengambil yang di luar Jawa itu karena mereka pikir biaya ongkosnya itu kan mereka mau jual dengan harga yang kompetitif gitu nih ya. Itu masalah juga nih ya. Itu tulisan itu kalau memang mau dibuat perspektif yang lebih baik. Ini kan kalau saya pikir itu kan cara pandang yang yang di Jawa yang serba mudah itu anu tuh, yang serba mudah aksesnya itu loh, kan logika itu kalau saya lihat dari perusahaan tuh. Kalau kita membandingkan yang di daerah-daerah lain, itu agak anu Mbak, agak nggak sebagus yang di Pulau Jawa distribusi bahan hasil pertaniannya. Gitu. Misalnya di NTT ya, kalau misalnya mereka mau ngambil yang misalnya mau online store-nya kayak Brambang itu ngambil di NTT misalnya dengan jumlah besar, kan mau nggak mau mesti sewa trek dari NTT ke Jawa misalnya, ke Jakarta lah yang pusatnya itu buat ngumpulinnya ke Jawa. Itu berapa lama di jalan, belum busuknya, belum hancurnya, belum tertindisnya sama bahan-bahan itu. Nyampe ke Jawa pun udah dalam kondisi yang tidak bagus gitu. Belum lagi pulang ke NTT tuh mobil dalam keadaan kosong. Itu kan berapa dulu tuh yang harus dikeluarkan untuk membawa hasil pertanian ya. Akhirnya kalau saya pikir kalau ini bagus sih, tapi gimana untuk mengembangkan online store itu tidak hanya berbasisnya untuk melayani suatu kelompok yang besar itu. Melihat hasil petani ini kan jumlah terbesar dari jumlah yang profesi terbesar di Indonesia kan. Kebanyakan pekerjaan warga Indonesia kan petani. Ya akhirnya gimana untuk mensejahterakan semua petani yang ada di sini. Halo? Iya, oke Mas. Itu sih Mbak Nunya. Ya perspektifnya kalau bisa ditambah, tapi idenya bagus banget menurut saya Nunya. Biar gambaran yang kondisi yang sebenarnya itu kan tergambar secara utuh di tulisan, walaupun space-nya nggak besar-besar amat di tulisannya, tapi orang bisa catching dari awal lah Nunya. Dari masalah awalnya orang langsung bisa menangkap, oh ini tuh masalahnya Nunya. Oke, terima kasih Mas. Iya Mbak, sama-sama. Ada lagi? Sudah ada dari Mas Akbar tadi. Halo Mas Adli, aku Ya. mau nyoba ngasih masukan ke Ida. Ya. Halo Da. Ya, Mungkin bisa jadi pertimbangan ya, aku apa namanya ngasih poin ke beberapa hal, kayak misalnya di awal-awal tulisan kayaknya misalnya itu kayaknya lebih seksi gitu ya, kalau misalnya di awal-awal kayak melihat best practice dari negara lain gitu. Jadi gimana pengelolaan e-market atau pengelolaan agriculture di negara lain dari hulu ke hilir itu seperti apa. Misalnya nyari contoh atau ya bisa nyari contoh misal Jepang atau Cina. Jadi gimana sih pengelolaan apa namanya agriculture di negara yang selama ini dipandang bagus seperti apa, kemudian dikaitkan dengan konteks Indonesia seperti apa. Nah, kayak dulu di Cina itu kan sempat ada land reform dari reformasi tanah yang bahkan bisa mengentaskan berapa juta orang di Cina, itu kan banyak di surat kabar tuh dulu beritanya.
itu bisa jadi pertimbangan untuk dimasukkan. Kemudian sama ini mungkin yang apa ya, bisa ditambahkan ide agar bagaimana produk e-market ini bisa apa ya, nilainya bisa menaikkan nilai tawar produk itu sendiri gitu di daerah-daerah, di desa-desa itu, gimana caranya agar nilai tawarnya itu meningkat gitu. Karena kan misalnya produk e-market kan nggak hanya bicara tentang kualitas, tapi juga pengemasan. Nah, mungkin hal seperti itu mungkin bisa dijadikan first ide gitu untuk dijadikan saran diisi dari artikel ini. Itu aja sih kalau menurutku. Oke, terima kasih. Ya. Baik, mungkin udah ada 3 orang dari Mbak Il, kemudian dari saya, udah ada 4 orang ya, dari Mas Akbar, kemudian dari Mas Fatur juga. Sudah banyak masukan buat Mbak Ida, insya Allah pasti tulisannya keren. Amin. Iya Mbak Ida, itu kan Wageningen itu kan ada informasi dulu semasa kuliah bahwa dia itu mampu lahan bukan tanah, apa istilahnya, nggak ngerti dalam pertanian itu apa. Hidroponik. Ya, tapi mereka mampu mencukupkan kebutuhan sayur mayur dan buah yang untuk kota-kota di Belanda itu sendiri, beberapa kota di itu. Saya pernah mendengar presentasi itu oleh Prof. Pratikno, tapi saya tidak tahu persisnya sumbernya dari mana, gitu. Oke, nanti dicari, Mas. Ya, pokoknya gambarannya kan itulah. Menambah dari Mas Fatur tadi. Oh ya, ini saya di 9:30 ada agenda. Ini saya paparin kasar saja gimana? Mbak Il? Iya, boleh, Mas. Iya, boleh. Apa namanya? Tinggal Mas Adli sama Akbar kan? Iya. Tapi Mas Akbar belum ya? Gini, karena kan saya besok ada evaluasi kurikulum dengan ini kan. Ini ada beberapa yang harus saya selesaikan. Tadi itu udah ditanya sama... Atau gini aja Mas Adli, ini dipercepat aja Mas Adli, habis itu Akbar langsung, nanti mungkin kalau ada tanggapan ya dipercepat aja gitu. Oh iya. Gimana ya, Iya. saya share pakai HP datanya. Jadi paling setengah 10 cukup ya. Halo Mbak Il? Ya, halo. Ya. Saya langsung aja ya, saya baca sedikit. Mungkin kalau dari outline-nya seperti kemarin, tapi saya sudah menulis lebih kurang 800 kata, walaupun jujur setelah dengar masukan dari teman-teman tadi, saya jadi terpikir apa yang disampaikan Mas Akbar tadi itu. Jadi kita tuh kadang di setiap ide baru itu kadang-kadang kita tuh nggak mulus masuknya, jadi langsung geblok kayak gitu, nyakar kayak gitu. Jadi saya mulai saja ya. Yang pertama, saya tuh bicara tentang pembangunan pemuda berbasis digital ya gitu. Yang pertama itu saya berbicara tentang pembangunan secara umum apa itu, kemudian pembangunan itu apa saja, kemudian masuk ke dalam sebuah penelitian dari CAVI 2016 dan bahwa dia bicara ini ada, halo, bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Iya, dengar Mas Adli. Ini saya bantu buat nampilin outline-nya. Jadi di paragraf selanjutnya saya berbicara tentang data populasi masyarakat Indonesia yang mencapai 260 juta, yang menurut data ini disebutkan bahwa sepertiga dari
penduduk kita itu, pengguna internet itu tumbuh sampai angka 110.000 pengguna di tahun 2019. Sebenarnya ini datanya sudah lama, tapi untuk ini tetap saya gunakan untuk data awal dulu. Semoga ini nanti akan terus berkembang. Makanya tadi dengan Mbak Umul itu kayak apa perbedaan data. Jadi apa yang terbaru, mungkin dari Mbak Umul yang terbaru. Kemudian di sini adalah untuk memetakan seberapa banyak penduduk Indonesia yang menggunakan internet kayak gitu. Kemudian pada graf selanjutnya kita bicara tentang bahan aktivitas masyarakat digital di Indonesia. Jadi seperti ada potret baru masyarakat Indonesia yang dulunya mungkin semuanya mengandalkan tradisional, yang sistem tatap muka secara langsung, tapi kini berubah menjadi menggunakan media sosial yang sifatnya baik itu industri kecil yang menggunakan WhatsApp, Line, Instagram, dan Pet, dan itu mencapai 90% dari penggunanya itu adalah berusia di bawah 34 tahun. Tapi kalau data dari Umul tadi, dia bicara usianya rata-rata 18 sampai dengan 39 tahun. Kemudian saya sedikit berbicara siapa sih sebenarnya pemuda itu berdasarkan undang-undang itu siapa sih kayak gitu. Jadi kok di sini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dia berbicara siapa itu pemuda, kemudian peran pemuda itu apa saja, kemudian baru masuk kepada IT. Jadi munculnya entrepreneur muda itu yang berbasis digital, alasannya kenapa? Jadi saya mengutip dari okezone.com bahwa salah seorang pakar itu mengatakan bahwa tren entrepreneur muda itu sekarang itu menyamai dengan jumlah pencari kerja pada perusahaan besar. Seperti mereka membuka distro, kemudian ada event organizer, warung kopi, dan lain-lain kayak gitu. Di situ saya memberikan contoh bagaimana tumbuhnya warung kopi yang sifatnya corner yang sifatnya kecil dan di samping jumlah yang bisa ditemui itu sedikit orangnya, tapi umumnya mereka bisa take away kayak gitu. Kemudian mengutip dari Johnson juga, dia bicara alasan pemuda itu berwirausaha kenapa. Kemudian saya juga ambil di Global Index Entrepreneur 2017 yang bicara bahwa Presiden Jokowi itu tingkat wirausaha Indonesia itu berada pada ranking 10 dari 137 negara. Kalau Asia, tadi bacaan dari referensi terakhir bahwa Indonesia itu berada di posisi Asia ya, kalau tidak salah itu posisi ketiga setelah posisi setelah Thailand kayak gitu. Itu datanya. Kemudian sedikit menyinggung bagaimana perkembangan technopreneurship. Cepat ya, baterai saya tinggal sedikit sekali. Kemudian lagi, ini baru masuk bagaimana pemuda itu merespons terkait COVID ini, kemudian dampak PHK, bagaimana mereka tuh bisa survive. Jadi juga di situ saya sebutkan bagaimana keadaan new normal yang serba baru dan dinamis. Itu di sektor ini tak kalah pentingnya juga perkembangan teknologi yang begitu masif. Kemudian mencuatnya nama Eric Yuan, pemilik Zoom, kemudian William Tanuwijaya, kemudian ada Tani Hook, miliknya William Setiawan dan kawan-kawan. Ini adalah anak muda yang mengandalkan teknologi mutakhir untuk mengubah landscape bisnis dunia dan juga Indonesia. Dan yang terakhir adalah apa langkah strategis yang dilakukan dan tantangan yang dihadapi. Saya di sini berbicara tentang konsep wirausaha itu mulai bergeser, yang dulunya bangga dengan yang pribadi, kini berubah menjadi pola kolaborasi.
Ini yang sempat saya singgung tadi untuk Mbak Ida, ini yang dikemukakan oleh Rektor Presiden University, bahwa paradigma zaman normal ini memberi warna terhadap dunia wirausaha, baik yang anak muda yang menggunakan digital base ataupun yang petani yang berbasis offline tadi itu. Jadi di sini dari argumentasi yang dipaparkan oleh tadi itu bahwa akan mengalami apa istilahnya ya, ketimpangan yang nantinya bisa jadi kalau untuk saat ini sendiri ada yang basisnya offline itu justru mereka harus menutup usahanya karena alasan-alasan kondisional seperti PSBB, kemudian ada orang-orang yang tidak bisa mengunjungi lapak tersebut. Tapi kalau secara new normal ini, orang bisa mengaksesnya lewat digital, kemudian pengirimannya menggunakan GoSend dan lain sebagainya, sehingga perkembangan anak muda untuk menggunakan media saat ini itu sangat baik kayak gitu. Mungkin itu Mbak dari beberapa ide yang sudah saya tulis. Jujur seperti yang saya ulang lagi seperti yang disampaikan Mas Akbar tadi, bahwa di sini masih landingnya masih kasar sekali untuk menyambung antar paragraf dalam tulisan ini. Mungkin itu dari saya. Halo. Mungkin dari Mas Akbar ada masukan? Mbak Ida, Mbak Ilmi, Mas Fatur. Jadi, halo, ada masukan Mbak Ilmi? Ya, halo. Mungkin gambaran yang sudah saya tulis kayak gitu Mbak Ilmi. Halo, Mas Adli. Halo, kok suaranya tambah hilang? Iya, saya baterainya tinggal 8% soalnya. Halo? Ya, halo. Ada masukan, Mas, Mbak, terkait pemaparan saya? Ini sih Mas, saya ya mau masuk ya. Halo, Mas Adli. Iya, saya dengar, Mbak. Oh ya, tadi yang aku sempat baca di outline-nya Mas Adli itu udah kayaknya lengkap sih, tapi mungkin bisa ditambahin ini Mas, jadi gini, akses terhadap digital, apalagi pemuda entrepreneur ya, pemuda kaitannya dengan entrepreneur itu mungkin sangat mudah diakses oleh masyarakat menengah ke atas gitu loh. Sedangkan kemudian untuk masyarakat menengah ke bawah, ya menggunakan digital itu nggak untuk sesuatu yang mohon maaf produktif gitu, maksudnya ya untuk hiburan kayak gitu. Nah ini kan jadi tantangan tersendiri gitu, gimana caranya kemudian semua lini pemuda di semua lini itu bisa memanfaatkan digital dengan produktif kayak gitu sih. Itu yang jadi tantangan kita hari ini kayak gitu. Itu aja sih Mas. Kasih. Oke. Mungkin dari Mas Akbar, Mas Fatur ada? Halo Mbak, Mas. BTW Mas Adli live. Mas Adli baterainya habis kayaknya. Oh, udah join lagi orangnya. Apa namanya? Baterainya tinggal dikit. Kalau masuk bunyi pesawat. Sambil dicas aja Mas. Nggak bisa kok, dicas tuh bunyi pesawat nanti. Kayak tadi tuh.
Kalau tidak ada mungkin langsung ke Mas Akbar dulu biar sembari jalan. Ada? Ya, silakan Akbar. Ya Coba. lanjut dulu ke Akbar mungkin. Aku nanti sambil ngobrol aja Mas Adli ya. Aku Iya. masih belum ada ide. Sebenarnya outline juga nggak ada nih Mbak. Oh iya. Jadi tadi kan aku juga kaget tadi Dian sama Mbak Ilmi itu. Oh, Tapi katanya buat rencana-rencana nggak apa-apa lah katanya. nggak apa-apa, gambaran kasar aja dulu. Iya, gambaran kasarnya. Kira-kira bakal Tapi- nulis apa saja, alasan menulis ide itu kenapa kayak gitu. Kalau saya lihat fenomena yang di tengah-tengah masyarakat di media sosial yang sedang berkembang sekarang kan. Iya. Kalau saya tuh ingin menulis terkait dengan ya pergeseran digitalisasi kekuasaan di Indonesia itu ya. Kekuasaan. Kalau lihat sejarahnya kan itu kan kita pernah memasuki yang namanya zaman Orde Lama, Orde Baru sama zaman reformasi sekarang kan. Ya. Tapi saya biar nggak terlalu jauh lah, kita ngambil aja yang pas waktu Orde Lama, Orde Barunya pas zaman Soeharto. Ya. Terkait dengan penyebaran informasi itu kan ada yang namanya Menteri Penerangan, ada Harmoko yang dengan yang Harmoko ya. Harmoko itu kan dia yang bertugas untuk sebagai juru bicara yang protokoler, yang penyebar informasi. Ya. Terus ada juga TVRI. Ya. Ya, TVRI sebagai corong daripada pemerintah untuk menyampaikan apa saja yang disampaikan atau ingin apa saja yang menjadi kegiatan ataupun ingin dilaksanakan pemerintah. Dulu itu di desa-desa kan kalau mau nonton itu kan mau dengar berita, orang tuh berkumpul satu tempat untuk nonton TVRI, untuk dengarkan RRI, di RRI itu kan. Kemudian masyarakat pulang ke rumah dengan membawa informasi tersebut. Saya menyoroti di situ kan ada yang nama sentralisasi informasi waktu itu, di mana pemerintah sebagai yang pemain tunggal untuk menyampaikan informasi. Kemudian lama kelamaan Soeharto jatuh, reformasi datang. Kemudian akses pun dibuka. Ini belum sosial media ya. Itu kemudian TVRI pun ada saingannya, ada kompetitornya, ada TV-TV swasta yang mulai bersaing dengan TVRI tersebut. Sehingga TVRI karena dia pemerintah, karena lembaga negara, lembaga pemerintah itu agak kaku dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dia tidak bisa lagi bersaing dengan TV-TV swasta. Sehingga mulai dari itu pamornya pemerintah itu bukan agak menurun terhadap corongnya sendiri, sehingga dia memakai media-media yang lain, tuh media-media TV yang hidup waktu itu. Kemudian masuk ke zaman yang lebih maju lagi, tuh zaman sosial media, dimana orang mulai meninggalkan yang namanya televisi swasta. Sekarang kan orang lebih banyak melihat di YouTube daripada menonton TV, yang perilaku masyarakat sekarang. Kemudian lebih banyak membaca berita di Twitter daripada membaca berita koran. Sehingga semua yang waktu itu yang tersentralisir ataupun terpusat dalam bentuk kapital tertentu, modal-modal tertentu, sehingga mulai menyebar kepada setiap tangan manusia. Sehingga dengan adanya sosial media ini, semua orang bisa menjadi pusat informasi. Saya aja yang punya Instagram, punya follower yang lebih kurang 600 orang. Begitu saya mengklik sebar, itu semua informasi tentang saya udah tersebar semua. Baik itu saya tulis status sedih, status senang, ataupun status yang lain itu secara dalam waktu yang sepersekian detik, informasi udah tersebar kepada follower saya sebanyak 600 orang tersebut. Itu saya katakan itu bahwa ada yang namanya pergeseran kekuasaan dalam pemberian informasi yang awalnya dominasi pemerintah, kemudian menjadi dominasi masyarakat perorangan. Coba kita lihat saja lah, gimana cepat informasi yang disebarkan oleh Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung yang seperti bisa dikatakan saat ini seorang oposisi,
dari Jaramli, ada Fahri Hamzah segala macam waktu itu kan, waktu masa Jokowi yang periode pertama itu. Gimana informasi dari mulut mereka itu cepat banget tersebarnya daripada informasi yang disampaikan oleh misalnya oleh menteri misalnya ataupun oleh lembaga-lembaga. Ini opini saya ya, itu bisa diperdebatkan, tapi saya melihat Rocky Gerung sangat mempengaruhi informasi pada saat itu, sehingga apapun yang menjadi berkaitan Rocky Gerung langsung jadi trending tuh di YouTube, jadi trending di Twitter, jadi trending di YouTube. Begitu di ILC itu kan tuh ILC, setiap ada muka Rocky Gerung itu pasti jadi trending topik yang di YouTube itu saya ya di LC itu kalau saya perhatikan. Itu artinya ada suatu pergeseran informasi bahwa dominasi pemerintah udah tidak ada lagi, tidak relevan lagi menurut saya. Coba kita bandingkan aja lah, berapa follower Rocky Gerung waktu saya IG-nya Twitternya sebelum dihack itu sama Twitternya Kominfo misalnya, kita cek aja, jauh lebih banyak followernya Twitternya itu Rocky Gerung waktu itu ya dibanding follower Twitternya Kominfo. Gimana nggak informasi dari Rocky Gerung itu lebih cepat menyebar daripada disebar oleh seorang pemerintah Kominfo sendiri gitu. Dan satu lagi ya, artinya kewibawaan yang kaku, yang di dunia nyata itu yang sangat dihormat, sangat disegani dengan pemerintah. Di media sosial udah nggak berlaku, semua orang tuh sama, equal dalam segala hal di media sosial. Orang nggak perlu lagi meminta persetujuan yang namanya protokoler yang birokratis banget ketika mau berbicara dengan mentis segala macam itu kan kita harus melewati banyak pintu tuh. Tapi di media sosial nggak ada tuh. Kita langsung mention, nyampe ke dia. Itu kan aneh. Artinya akan lebih cepat didengar misalnya orang yang mempunyai bisa dikatakan seleb lah di itu ataupun menjadi corong daripada informasi tertentu di media sosial akan lebih cepat menyebar daripada institusi-institusi yang resmi gitu nih ya, maupun lembaga-lembaga pemberitaan yang didanai ataupun yang bermodal besar, yang terstruktur dengan mempunyai ya instrumen ataupun mempunyai kaki tangan yang banyak gitu nih ya. Artinya kesimpulannya itu informasi sekarang ini udah nggak terpaku terhadap struktur, nggak terpaku terhadap modal. Informasi ini tergantung siapa yang menyebarkan waktu itu. Itulah saya ngambil contoh aja ya, contoh Fahri Hamzah, Rocky Gerung, Ida Ramli segala macam, itulah yang bisa dikatakan yang ketika dia berbicara langsung disorot gitu nih ya. Terima kasih gitu. Oke, menarik. Mungkin dari beberapa kita yang sudah berbicara di level hukum, kesehatan, kemudian sosial, tapi di sini ada, kalau saya pikir ini analisis kritis ya dari satu sisi terkait apa tadi Mas istilahnya komunikasi kekuasaan ya, pemindahan komunikasi. Digitalisasi kekuasaan. Ya, digitalisasi kekuasaan. Dia mempengaruhi kepentingan. Iya. Apa istilahnya ya? Akan mewarnai tulisan ini nanti karena punya background macam-macam. Kita ini nanti pastinya saya yakin akan keren tulisannya. Jadi karena aku junior Mbak Ilmi loh. Aku juniornya Mbak Ilmi loh. Sekarang kita senior. Kalau saya mah lebih senior. Oh ya, aku boleh ngomong bentar nggak? Bentar aja ya Mbak. Ya benar dong. Enggak. Kemarin artikelku tuh sempat bahas itu, tapi kayaknya terlalu lebar kan. Kayaknya Fatur tahu kan kemarin tuh terlalu lebar. Soalnya itu kan ngomongin tentang lebih ke politik gitu loh. Jadi akhirnya
di aku hapus kayak gitu. Nanti mungkin sama Akbar aku punya artikel nanti bisa dibaca terkait tentang itu. Itu aja sih. Oh, oh iya bisa. Iya bisa Mbak. Aku juga belum Sebagai baca sih. masukan ya untuk memperkaya tulisan, Mas. Kalau mau ya mungkin saya yang masukan buat Mbak Ilmi kan bisa jadi gitu juga kan. Buat Mbak Ilmi ya buat Mbak Ilmi yang anu kan, buat Mbak Ilmi kalau memang ada yang dari saya bisa dikembangkan lebih lanjut, ya ya monggo gitu. Iya, betul. Fungsi Iya. kegiatan Gitu. ini Iya. sebenarnya kan untuk saling membackup data, kemudian apa namanya komposisi tulisan kayak gitu. Oh, ini enggak Bar, aku enggak jadi pakai itu. Soalnya memang bahasanku lebih ke hukum. Jadi memang enggak jadi. Jadi maksudnya artikel, aku punya referensi artikel, nanti biar aku kirim ke kamu gitu maksudnya. Oh iya. Tapi aku sih belum anu juga sih itu yang kasar aja sih. Aku sih belum rencana mau nyari yang di bidang kita itu, bidang hukum aja. Mas, Tapi aku masih meraba-raba lah yang itu. Cuman kalau aku saya senang aja sih, kalau isu ini kan cuma senang aja kalau penguasaan jauhnya itu kan ya nanti. Mas Akbar Ya Mas. kasar aja kayak gitu ya, benang merahnya terlihat, apalagi Ya Mas Fatur lah yang paham banget masalah itu. oh, nanti dari ragam sudut pandang itulah yang kemudian memperkaya. Jujur kalau secara tulisan mungkin nanti saya yang paling gado-gado kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, pede aja. Gitu Mbak Il, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Halo Mas Adli, aku dikit sama Akbar karena nyambung sama yang kemarin yang Mbak Ilmi tadi katakan itu sebenarnya. Oh, kemarin juga ada artikel yang sempat aku kasih ke Mbak Ilmi itu. Nah itu sebenarnya itu ini mungkin bisa dikaitkan juga sama si punyamu Bar, terkait kayak tren dunia digital, misalnya kayak digital itu berita-berita negatif itu lebih cepat tersebar gitu loh, lebih cepat tersebar dan lebih cepat ditangkap daripada berita-berita positif. Itu mungkin bisa dikaitkan juga sama ketokohan orang-orang tadi ya, misalnya kalau ternyata statementnya, karena kayak misalnya Rocky Gerung kan sempat kena hoax juga kan. Nah sama Rizal Ramli dan sebagainya itu. Nah kemudian yang kedua juga terkait ini orang-orang yang kontroversial itu adalah era kejayaan dunia digital itu adalah orang-orang yang kontroversial, nggak harus benar dan salah, makanya ada istilah post truth kan. Nah, itu mungkin juga bisa dibuat apa ya, bumbu-bumbu biar lebih kayaknya buat orang hukum itu kayaknya keren banget gitu. Karena aku nggak begitu dalam hukumnya. Itu aja sih Bar. Iya Bang. Wow, mantap ya. Kayaknya penuh kepala malam ini. Baik, masih ada? Halo? Iya Mas Ati, mungkin cukup mungkin anak-anak mau. Ya, baik. Ya satu. Nanti Kalau Ya, di sini cukup. udah jam 11 loh di sini. Oh iya, di sini 10 menit kurang jam 10, Mas. Itu berapa? Itu jam berapa sih, Bang? Jam 10. Oke, Mas Adli bisa ditutup. Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada masih bertahan Mbak Ida, kemudian ada Mas Rahmat, kemudian ada Mbak Ilmi, Mas Fatur, dan saya sendiri. Terima kasih, cukup mewarnai ya. Intinya walaupun masih banyak kurang, tapi lebih banyak lebihnya. Mungkin terima kasih juga untuk semuanya. Kita kembali ke aktivitas dan persiapan esok hari. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Makasih kasih teman-teman semua. semua. Langsung Yuk. live aja ya. Yuk, oke.